Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dan saat ini saya tidak sendiri. Saat ini saya bersama dengan Kang Asep. Beliau ini merupakan seorang founder dari RPB Klinik. Kemudian RPB Klinik ini adalah sebuah klinik yang menangani berbagai masalah psikologis ataupun psikosomatis. Kemudian beliau juga merupakan seorang founder dari RPB School, di mana RPB School ini adalah sebuah sekolah untuk Anda yang ingin mengembangkan diri, ya. Kemudian merupakan seorang praktisi kesehatan, kemudian motivator Islami, dan yang terakhir adalah penulis buku hipnoterapi Islami. Jadi beliau ini adalah praktisi, kemudian pakar di dalam hipnoterapi Islami. Dan hari ini kita bisa beruntung, kita bisa bertemu dengan beliau, ya, karena beliau akan menyampaikan sebuah ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, Pak Asep, Kang Asep, ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Senang sekali bisa bertemu, ya. Nah, Kang Asep ini merupakan ahli hipnoterapi Islam. Nah, Kang Asep, apa sih sebenarnya hipnoterapi itu? Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa yang mungkin belum mengetahui. Alhamdulillah, pemirsa. Hipnoterapi itu adalah terapi emosi dan pikiran yang diberikan kepada seseorang atau kepada diri sendiri yang langsung dimasukkan sugesti atau informasi atau nasihat langsung ke wilayah pikiran bawah sadar, di mana pikiran bawah sadar itu adalah pilot atau pengendali dalam diri seorang manusia. Nah, kalau pikiran sadar itu adalah ketika dikasih masukan, dikasih nasihat, itu kadang-kadang menyangkal, menyanggah. Tetapi kalau masuk langsung ke pikiran bawah sadar, langsung diterima dan langsung diiyakan. Kemudian nasihat itu langsung menjadi sebuah belief system atau sebuah keyakinan dan menjadi kebiasaan. Nah, begitulah hipnoterapi. Dan hipnoterapi ini adalah terapi yang sangat ilmiah, Bapak. Terapi yang sangat ilmiah. Jadi tidak ada unsur-unsur magic, tidak ada atau klinik seperti itu, ada nggak? Nggak ada. Alhamdulillah, ini ilmiah, cabang dari ilmu psikologi. Jadi tidak ada unsur jin, gendam ataupun yang di luar sana disampaikan klinik dan sebagainya, tidak ada seperti itu. Nah, kemudian Pak Asep ini kan merupakan seorang praktisi hipnoterapi Islami, ya. Tentu kalau ada hipnoterapi Islami ada yang lainnya seperti itu. Nah, bedanya apa sih hipnoterapi biasa dengan hipnoterapi Islami? Ini pertanyaan yang bagus, ya. Hipnoterapi biasa atau konvensional itu biasanya universal. Nah, kemudian kalau hipnoterapi Islami itu yang dimasukkan atau disugestikan itu berkaitan dengan ketauhidan, bagaimana anak ataupun remaja ataupun dewasa atau manusia itu bisa merasakan keyakinan yang luar biasa bahwa dirinya walaupun nggak ada orang, ada Allah yang melihat. Kemudian sehingga dia tidak berani melakukan keburukan, tidak berani melakukan dosa walaupun tidak ada manusia, karena merasakan kemanapun, dimanapun, sedang apapun merasakan kehadiran Allah. Dan ditanamkan di situ, hipnoterapi Islami itu ditanamkan ke dalam diri seseorang itu rukun iman, keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada apapun yang terjadi, yang sudah, yang sedang, dan yang akan, itu sudah dicatat oleh Allah, sehingga hilang rasa sedihnya, hilang rasa takutnya, hilang rasa gelisahnya. Karena kesedihan itu sebenarnya, karena menurut Islamnya, kesedihan itu sesungguhnya karena diri kita ada di sini, pikirannya di masa lalu. Nah, kemudian kalau orang yang sering khawatir terus, cemas terus, itu sesungguhnya dirinya ada di hari ini, di detik ini, di jam ini, tapi pikirannya udah di hari esok. Duh, gimana ya nanti kalau pensiun, gimana nanti kalau gini, kalau gitu, kalau gini, kalau gitu, yang belum terjadi. Nah, berarti itu rukun iman nomor 6-nya sedang hilang. Nah, itulah kenapa disebut hipnoterapi Islami, atau saya bilang hipnoreligi atau hipnotauhid. Itu adalah bedanya dengan konvensional atau universal, seperti itu, Pak. Oke, jawaban yang sangat jelas, ya. Sebentar Pak, saya ngecek kamera udah nyala belum? Oh, udah.
Nah, jadi itulah yang ditanamkan dengan hipnoterapi Islami ya. Karena untuk anak-anak ya, contohnya untuk anak-anak kita ya yang mungkin saat ini sedang sekolah atau sedang belajar dimanapun, kadang-kadang mereka melakukan sebuah dosa. Ya. Tetapi karena tidak ada yang melihat, orang tuanya tidak lihat, gurunya tidak lihat, akhirnya dilakukan. Ya. Nah, kalau hipnotauhid atau hipno Islami ini sudah dimasukkan, maka si anak itu akan sadar, oh ada yang ngawasin loh, ada CCTV-nya loh. Kalau dia tidak punya rasa itu, Pak, dimanapun dia akan melakukan hal-hal yang buruk ya. Karena pergaulan zaman sekarang kan sangat bahaya gitu apabila seorang anak tidak dibekali dengan tauhid, dengan agama yang baik seperti itu. Nah, kemudian apa manfaatnya ketika kita belajar atau menguasai ilmu hipnoterapi Islam ini? Kalau kita bisa menguasai ilmu hipnoterapi Islami ini, baik seorang tenaga kesehatan, guru, dosen, ya kan, polisi, TNI, atau profesi yang lainnya, orang tua, atau santri, atau mahasiswa, ketika menguasai ilmu ini, ya memiliki ilmu ini, itu manfaatnya sangat luar biasa. Satu, bisa menterapi diri sendiri. Ya, sehingga diri sendiri ini ditanamkan dalam jiwa kita dengan ilmu ini, itu bukan takutnya sama manusia. Kita menghindari dosa bukan takut sama manusia, tapi takutnya sama Allah dan para malaikatnya. Itu ditanamkan ke dalam diri kita, anak kita, kemudian pasangan hidup kita. Karena Pak, kalau dulu kalau untuk nonton yang jelek-jelek itu harus ke bioskop. Kalau sekarang anak kita, ya kan, remaja, itu bioskopnya ada di handphonenya sendiri-sendiri. Gitu, maka itu kalau misalkan kita misalnya sebagai orang tua, ya mau mengejar-ngejar anak, ini gimana anak supaya nggak nonton yang jelek-jelek, itu akan kalah sama anak itu. Susah ya? Susah. Nggak bisa, tetap dia punya celah untuk melakukan itu ya. Betul, sehingga ini terjadi yang dinamakan dengan hypnoparenting. Ini sangat luar biasa. Jadi menanamkan ke dalam jiwa anak, pasangan hidup, itu ketauhidan yang luar biasa dengan hipnoterapi Islam ini. Yang kedua, ketika Anda sebagai guru atau dosen atau ustadz, pengajar, itu sangat luar biasa. Kemudian kita hanya bicara sedikit, nggak usah teriak-teriak, nggak usah marah-marah, nggak usah tempeleng sana sini. Itu dengan menguasai ilmu hipnoterapi Islam ini, biar membuka bagaimana pikiran bawah sadarnya, diistirahatkan pikiran sadarnya, biar kalimat-kalimat positif itu masuk di dalam pikiran bawah sadarnya dan menjadi sebuah keyakinan. Kemudian yang ketiga, manfaat juga untuk Anda, Bapak Ibu yang sebagai pembisnis, karyawan, pegawai, pengusaha, karena apapun pekerjaan kita kan kadang-kadang menurun semangat ya. Kadang-kadang nggak semangat, kadang-kadang semangat, kadang-kadang optimis, kadang-kadang pesimis, kadang-kadang putus asa dengan masalah-masalah hidup, masalah keluarga, masalah diri. Nah, ini hipnoterapi Islam ini sangat dibutuhkan oleh kita untuk meningkatkan lagi supaya semangat lagi gitu kan. Yang keempat, hipnoterapi Islami ketika Bapak Ibu menguasai dan mempelajari ilmu ini dan mempraktekannya, itu sangat dahsyat bagi tenaga kesehatan, bidan, perawat, tukang sunat, kemudian tukang pijat, kemudian herbalis, kemudian tukang bekam. Ini sangat beruntung saya kalau misalkan bisa menguasai ilmu ini. Ya, seperti itu. Yang kemudian yang kelima, sebagai orang tua. Tadi sudah orang tua, kemudian guru, sudah polisi. Ini luar biasa. Itu boleh ikut pelatihan. Banyak alumni polisi itu banyak. Kenapa? Karena kadang-kadang kan ada maling. Ngaku kan susah, gitu kan, hipno dulu, gitu kan, itu luar biasa, sangat manfaatnya banyak. Alumni yang polisi, TNI, bahkan ada pengacara, itu sangat menguntungkan sekali katanya gitu, menguntungkan sekali. Kemudian pengacara, bagaimana supaya lawan bicaranya atau lawan di dalam persidangannya biar bisa melakukan hal-hal yang lurus, tidak berdusta, itu bisa dilakukan seperti itu. Dan oleh profesi-profesi lain, insya Allah manfaatnya banyak sekali ketika kita mempelajari ilmu ini.
Luar biasa sekali ya Iya. manfaatnya ilmu hipnoterapi ini ketika kita pelajari. Nah, untuk menguasai atau untuk belajar ilmu hipnoterapi ini, lama nggak sih Pak Asep? Apakah perlu waktu bertahun-tahun? Apakah harus puasa 40 hari? Atau harus melakukan ritual-ritual di gunung mana itu? Iya. Susah nggak sih? Berapa lama sih belajar ilmu ini? Masya Allah, itu luar biasanya ilmu yang dari Allah itu nggak susah. Kalau ilmu yang bukan dari Allah, dari setan itu susah. Harus ke gunung-gunung, ke gua-gua yang 40 hari kita sampai kurus kering. Enggak. Nah, ilmu dari Allah cirinya adalah mudah, simpel, dan bisa dipelajari oleh siapapun. Nah, termasuk ilmu hipnoterapi Islami ini dipelajari cukup biasanya kita mengadakan pelatihan 1 hari. 1 hari? 1 hari. Sudah bisa? Sudah langsung bisa Dijamin nggak praktek. bisa praktek? Langsung dijamin bisa praktek. Langsung? Iya, karena kita mengajarkannya juga dengan hypnotizing. Oh. Iya, bukan ngajarin dengan seperti membosankan gitu enggak. Jadi biasanya dari pagi kemudian sampai jam 10 Siang, itu teori. Kemudian jam 10 ke sana itu udah banyak full praktek saling menghipnoterapi antara peserta satu dengan peserta yang lainnya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika ikut pelatihan itu bisa langsung menghipnoterapi antara satu dengan yang lainnya, sehingga banyak alumni yang seperti ini. Masa saya bisa sih gitu kan? Padahal benar bisa, tetapi nggak percaya kalau bisa. Ternyata, kok semudah ini. Karena apa? Karena tahu kuncinya, tahu rahasianya, dan ini alumni kita ini memang sudah banyak tersebar di berbagai Nusantara, alhamdulillah. Dan banyak yang alumni kita juga yang udah mempelajari dan belajar pelatihan, ikut pelatihan sehari aja itu sambil dipraktekkan terus. Kita juga ada komunitasnya. Nanti banyak juga yang udah bikin klinik di kotanya masing-masing. Oh, jadi bisa bisa mengobati orang juga? Benar, betul. Oh, gitu ya. Betul. Jadi kalau ini sebagai terapis, Anda yang dari Aceh kan datang ke sini, kasihan. Mendingan Anda yang dari Aceh buka klinik di Aceh, belajar di sini di Jakarta. Kemudian kemarin juga ada yang dari Flores. Jauh-jauh datang dari Flores. Flores? Iya, untuk hipnoterapi. Kenapa? Kata saya gini kan. Ibu kan di sana juga ada hipnoterapi klinik banyak sekali di berbagai kota juga kan. Enggak, Pak Asep, saya pengennya yang Islami. Kenapa? Khawatir, kata beliau. Iya. Bilang gitu beliau. Maka itu ketika Bapak Ibu melakukan atau ikut pelatihan 1 hari dari kota manapun, Bapak Ibu bisa membuka konsultasi terapis sebagai hipnoterapi Islami di kotanya, di rumahnya masing-masing. Bapak gitu. Hanya 1 hari ya? 1 hari. Nah, itu waktunya kan singkat sekali ya, Pak, 1 hari. Tadi sudah dijelaskan bahwa dijamin bisa langsung praktek. Nah, apa saja sih yang dipelajari dalam pelatihan itu? Iya. Satu tentunya adalah secara ilmiahnya benar enggak? Itu nanti akan kita buktikan bahwa ini adalah ilmiah dari secara sejarahnya. Kemudian yang kedua, di dunia ini sejak kapan hipnoterapi ini diadakan, kemudian masuk ke Indonesia kapan, kemudian siapa aja, apakah diakui, apakah ada payung hukumnya di Indonesia ini. Nah, ini nanti akan diinformasikan di pelatihan tersebut supaya oh iya juga ya, ada payung hukumnya, ada asosiasinya, kemudian ada undang-undang yang mengaturnya seperti itu. Kemudian yang keempat juga ada perizinan yang sangat lengkapnya. Jadi ada izinnya juga ada ya? Izinnya juga. Ketika Bapak Ibu mau membuka klinik hipnoterapi nanti sesudah pelatihan, itu ada pengurusan izinnya dan nanti akan disampaikan juga pada saat pelatihan. Kemudian yang kelima, nanti diajarkan bagaimana cara kerja pikiran kita manusia ini. Yang keenam, itu akan diterapi masing-masing sesuai dengan keluhannya masing-masing. Yang ketujuh, tentu akan praktek langsung yang tadi saya sampaikan kan. Itu prakteknya ke siapa, Pak? Itu? Ke sesama peserta. Jadi sesama peserta ya? Ke sesama peserta. Jadi enggak dengan orang yang sudah kita siapin, enggak ya? Jadi kita melakukan kepada peserta yang ada di situ. Nah, kemudian peserta ke peserta ya, Anda dengan Anda nanti saling menghipnosis. Atau kalau suami istri gitu bisa ya. Atau kadang-kadang kalau suami istri malah susah aja, harus mending sama yang lain karena gitu udah ya. biasa bercanda. Udah biasa. Malah tidur kalau ketawa.
gitu. Jadi nanti jangan heran ketika suami dipisahkan dulu, ya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tapi di satu ruangan tetap teman pada saat prakteknya aja supaya karena suka terjadi gitu suami tidur mana ada tidur malah ketawa-ketawa. Nah, itu karena nanti akan dijelaskan. Kemudian yang ke-8 juga nanti akan diterapi berulang-ulang ya, bukan cuma satu kali terapi. Dan yang ke-9 bonus nih Pak. Bonus nanti pada saat di pelatihan tersebut itu kita akan mempraktekkan hipnosis yang ada di TV seperti Rami Rafael. Apa gitu tuh Pak? Kayak gimana? nanti rahasia nih ya. Rahasia. Yang penting, selama ini lihat di TV, sekarang ada dilihat di depan mata saya. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu akan bisa melakukannya karena sesungguhnya itu namanya stag hipnosis. Ya, stag hipnosis itu untuk hiburan. Dan hiburan itu lebih mudah dipelajarinya. Jadi yang di TV itu mudah Pak? Paling mudah dipelajarinya dibandingkan hipnoterapi. Menterapi orang yang sakit mental itu lebih sulit dibandingkan mempraktekkan yang apa yang di TV tersebut. Padahal yang di TV udah kelihatan wah banget ya. Justru itu paling mudah. Paling level mudah itu ya dibandingkan hipnoterapi. Kalau hipnoterapi kan masya Allah kita harus setiap orang unik ya kan. Beda-beda ya. Beda-beda. Nah pokoknya nanti di di pelatihan tersebut Bapak Ibu insya Allah biasanya dari pagi sampai sore itu sangat tidak membosankan, justru Pak kurang ini Bang, kurang ini waktunya, bahkan bisa sampai maghrib yang tadinya harus jam 5 bisa sampai maghrib, kurang ini karena asik gitu. Asik ya. Asik saling menghipnosis. Kok bisa saya menghipnosis seperti itu. Insya Allah dapat 2 sertifikat dari School of Modernism Hypnosis 1 sertifikat dan dari RPB School 1 sertifikat. Dan kemudian Bapak Ibu pun nanti akan dimasukkan ke grup di alumni insya Allah. Oke. Nah Pak Asep, Anda kan ini seorang praktisi kesehatan ya. Dengan memiliki ilmu hipnosis, hipnoterapi, biasanya apa sih yang ditangani ketika praktek gitu di tempat prakteknya gitu? Iya, kebetulan saya ada mengkhususkan diri untuk menangani psikosomatis dan lambung. Nah, gitu. Psikosomatis itu apa nih? Banyak yang belum tahu. Psikosomatis itu penyakit medis, penyakit fisik yang disebabkan karena 88%-nya dari psikis, dari ketakutan, kepanikan yang ada di alam bawah sadar, yang pernah dilihat, didengar, kemudian dialami jauh sebelumnya dan tersimpan di memori, dan terasanya adalah sering cemas, kemana-mana takut, kemudian gemetar, ngos-ngosan, kemudian berdetak-detak jantungnya, kemudian kalau ada yang meninggal, kalau ada ambulan, takutnya luar biasa. Nah 12%-nya itu penyebab dari secara medis, glukosa yang menurun, ya hipoglikemi, triglycerida meningkat, asam uratnya meningkat, kekentalan darah, sehingga psikosomatis ini adalah penyakit yang 12% dari secara fisik penyebabnya dan 88% secara psikis. Maka orang psikosomatis itu nggak bisa diobatin medisnya aja, tetapi karena medis cuma 12%, sedikit ya kontribusinya. Bahkan yang harus diperbaiki adalah secara mentalnya, yaitu tadi 88%, dan ini dengan hipnoterapi Islami insya Allah banyak yang terbantu. Kemudian yang dikatakan orang psikosomatis itu sering kalinya itu diponis GERD, diponis asam lambung, diponis gastritis, tukak lambung, diobatin terus itunya nggak bakal sembuh-sembuh. Kenapa? Karena yang diobatinya 12%-nya doang, sedangkan yang 88%-nya tidak obatin. Maka nanti akan dijelaskan juga itu penyakit-penyakit apa saja memang yang 88% disebabkan karena psikis. Termasuk hipertensi Pak. Hipertensi psikis itu. Hipertensi itu bisa karena psikis? Karena psikis. Karena psikis. Kemudian yang kedua TBC bisa karena psikis. Asma bisa karena psikis walaupun genetik gitu kan. Genetik juga, cuman psikis sangat berpengaruh. Kemudian juga diabetes. Diabetes juga karena psikis juga. Psikis juga ya? Masya Allah, ini banyak banget ini. Penyakit yang sesungguhnya dikira fisik ternyata psikis. Dan yang bisa ngobatin psikis itu apa? Alhamdulillahnya
ilmu ini, ilmu hipnoterapi Islami. Hipnoterapi ya. Masya Allah. Salah satu yang bisa membantu mengobati penyakit psikis yang Iya. sampai ke fisik gitu Benar, ya. benar. Jadi Luar biasa. pikiran kita itu bisa menimbulkan sakit ya Pak? Betul. Bisa menghilangkan sakit nggak? Bisa menghilangkan sakit dan menimbulkan sakit. Kemudian bahkan penelitian menyebutkan seperti ini dan buktinya memang seperti itu. Orang yang sering emosi, kemudian kepanikan, kecemasan, itu jangan lupa menyebabkan darah menjadi menggumpal. Sehingga kekentalan darah terjadi, penyumbatan ke arah jantung, akhirnya kena di jantungnya. Penyumbatan darah ke otak, akhirnya stroke seperti itu. Maka sahabat-sahabat ini penting, nanti saya akan sampaikan juga nanti secara gamblangnya di pelatihan nanti, insya Allah. Jadi diikut ya pelatihannya ya, karena ini ilmu hipnoterapi yang sangat bermanfaat sekali. Tadi sudah dijelaskan apa saja manfaatnya, luar biasa banyak sekali ya. Banyak, ya. Nah, siapa sih yang harus ikut dalam pelatihan ini? Bisa melihat manfaatnya begitu banyak ya. Iya, Seperti itu. banyak banget manfaatnya. Maka dari itu, kalau saya pikir ya, dari segi aspek kehidupan itu membutuhkan ilmu ini. Satu, pengusaha butuh ilmu ini. Kemudian polisi butuh ilmu ini. Kemudian tenaga kesehatan, guru, dosen, orang tua, pelajar, kemudian santri, kemudian yang sedang menghafal Quran, itu butuh ilmu ini. Bahkan yang ingin hijrah pun, yang punya hutang pun, yang rezekinya terasa sempit, terasa gagal terus, kemudian dan mungkin ada yang berumah tangga berulang-ulang gagal lagi, itu ada masalah juga biasanya di dalam alam bawah sadar itu, seperti itu. Dan oleh sebab itu yang boleh dan saya sarankan untuk ikut ini, profesi-profesi apapun, terapis apapun bisa mengikuti pelatihan ini, karena sangat penting sekali bagi diri, keluarga, kemudian bagi orang lain, insya Allah. Dan tahu nggak Pak, sekali terapi ya, kalau dilihat coba di YouTube ya ataupun di Google, itu sekali hipnoterapi, masya Allah mahal. Karena memang diakui metode ini sangat cepat sekali, efektif, powerful, luar biasa seperti itu. Tinggal mencari siapa nih kalau mau belajar, ke siapa nih yakinnya belajar. Maka Bapak Ibu juga nih yang lihat ini mau ikut pelatihan nih, kami nih mau ikut pelatihan nanti tanggal hari Ahad 29 Oktober 2023 nanti, istihoroh dulu bagus enggak nih, karena menurut Bapak Ibu bagus, belum tentu menurut Allah. Maka ya Allah, andai kata pelatihan ini bagus buat saya dunia akhirat saya, jadikan saya, gerakan diri saya untuk ikut pelatihan ini dan mudahkan saya untuk mengikuti pelatihan ini. Kalau jelek ya Allah, buruk untuk dunia akhirat saya, jangan biarkan hamba datang ke pelatihan yang diadakan ini. Mintanya seperti itu. Dulu juga saya seperti itu, setiap pelatihan saya minta seperti itu, karena kita tidak tahu, Allah Maha tahu, kita nggak tahu. Menurut kita baik, menurut Allah justru jelek. Menurut kita jelek, menurut Allah justru baik. Seperti insya Allah seperti itu Pak. Oke. Nah, kalau di klinik Hipnomedika ini Pak Asep, banyakkan kliennya adalah anak-anak ya, pelajar yang mogok sekolah, kemudian dibully, kemudian prestasinya menurun, kurang konsentrasi. Ketika dinasihati orang tua, itu justru melawan, justru marah-marah dan lain sebagainya. Nah, di pelatihan ini diajarkan nggak sih Pak nanti cara-cara bagaimana orang tua menangani anak yang nakal, kemudian anak itu yang mungkin merokok atau kecanduan film-film yang negatif, atau game online atau judi online atau ikut slot sekarang nih yang banyak. Nah, itu diajarkan nggak nanti di pelatihan itu? Pastinya diajarkan. Makanya para orang tua itu perlu banget ikut ya, perlu banget mengikutinya, karena nanti akan diajarkan. Nah, saya dari hipnoterapi Islaminya, nah nanti ini guru saya ini akan menyampaikan tentang bagaimana untuk khusus orang tua ke anak, supaya nggak terkena ataupun yang sudah kena bisa kembali ke jalan yang benar. Ini penting sekali. Jadi hipnosis, hipnoterapi plus hipnotauhid ini nanti di pelatihan ini akan digabungkan menjadi satu, dan beruntung sekali. Biasanya saya mengadakan sendiri, beliau mengadakan sendiri. Nah, sekarang akan digabungkan jadi luar biasa Bapak. Insya Allah akan manfaatnya sangat bagus sekali untuk yang
menjadi alumni nanti, insya Allah seperti itu. Oke, itu tadi untuk orang tua. Nah, untuk rekan-rekan sejawat kita sebagai praktisi Praktisi kesehatan, kesehatan, ya. apakah perlu ikut? Kemudian apa saja yang akan mereka dapatkan nanti? Iya, untuk perawat, untuk bidan, untuk dokter, ini alumni-alumni kita juga banyak sekali perawat, dokter, bidan, atau dokter gigi. Itu tentu akan diajarkan bagaimana hipnoanestesi, bagaimana pada saat bidan melayani orang yang mau melahirkan atau mau difungsi lumbal, ini disuntik ini kan supaya nggak terlalu sakit. Itu juga manfaat banget ilmu ini. Kemudian itu diajarkan juga yang ke selanjutnya itu perawat ataupun dokter yang mau nyunat. Nah, itu juga Bisa ya? berguna sekali ini ya. Hipnohitan ini sangat berguna sekali bagaimana anak itu biar lebih anteng, lebih adem, Tidak sakit. tidak terlalu sakit. Kemudian merasakan lebih enjoy anak itu. Karena apa? Alam bawah sadarnya kita dengan teknik-teknik tertentu diberikan sugesti-sugesti positif seperti itu. Jadi tenaga kesehatan ini saya kira wajib, bahkan saya berulang kali di dinas kesehatan, diundang ke dinas kesehatan untuk memberikan ilmu hipnoterapi Islami ini. Kemudian di puskesmas juga saya berulang kali juga seperti itu untuk memberikan kepada para tenaga kesehatan. Maka ini ada kesempatan karena jarang sekali bersama-sama melakukan pelatihan ini, sehingga pelatihan ini menjadi eksklusif menurut saya gitu kan, dan belum tentu bisa ada lagi ke depannya ya kan, seperti itu. Jadi mari untuk yang mau mau hadir, mau mendaftarkan diri ke pelatihan yang ada di nanti yang akan diadakan hari Ahad 29 Oktober 2023 jam 8 sampai jam 7 sore. Cara daftarnya boleh ketik daftar pelatihan spasi nama dan kirimnya ke 08 57 20 30 40 60. Oke. Itu cara daftarnya. Pelatihan hanya 1 hari di Hotel Sentral Cawang dari jam 8 sampai jam 5 sore hari Ahad tanggal 29 Oktober 2023. Jadi bagi Anda yang ingin mempelajari ilmu hipnosis, hipnoterapi Islami, silakan ikuti pelatihan ini karena pelatihan ini sangat bermanfaat untuk Anda, untuk profesi Anda, bahkan untuk keluarga Anda, untuk anak-anak Anda, untuk suami atau istri Anda. Oke, sebelum kita tutup, ada yang mau disampaikan, Pak Asep? Ya. Terima kasih dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya satu saja, bagaimana stresor ataupun penyebab stres ini semakin banyak di dalam kehidupan kita. Mau saya, mau siapapun kita, itu pasti ada masalah-masalah dalam kehidupan ini, dan itu adalah normal. Nah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengupgrade diri kita, skill kita, supaya setiap ada masalah kita bisa melewatinya dengan baik. Karena masalah itu pasti harus datang. Karena dengan masalah itu Allah ingin kita semakin dewasa iman kita, semakin dewasa kehidupan kita. Karena tua itu pasti, tetapi dewasa belum pasti. Maka kita dewasakan diri kita, mampukan diri kita, kemudian untuk memperbaiki diri, keluarga, dan orang lain. Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaat buat sesamanya. Dan kata Rasulullah juga, orang yang paling beruntung adalah sebaik-baik manusia yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Lebih baik imannya, lebih baik ibadahnya, lebih baik manfaatnya, dan lebih baik amalnya, lebih baik iman dan ekonominya. Dan itu yang akan dilakukan oleh kita pada saat pelatihan nanti, lebih ke arah bagaimana kehidupan kita hari kemarin, hari ini, ke depan, sampai mudah-mudahan kita bertemu di surga kelak, insya Allah. Oke. Terima kasih Pak Asep. Ya, sampai bertemu di pelatihan nanti. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.